Kalau ibu buik model itu hanya sifat kancah tu dek suami ibu. Ada nalun memakan lala kau bagi-bagi kau orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo buya Allah tuo, amal saleh kita pabanyak. Mudah-mudahan nanti dimasukkan Allah ke surga. Goyam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu. Dek jadwal diminta lai sesuai. Sudah salat Jumat ko kita batamu. Dari Bukit Tinggi ke Kota Padang, jalan babelok ke Bengkulu, mangko talambe kami datang, jalanlah balubang tampai lalu. Lapeh nandari Kota Padang, anda menjalang Gunung Omeh, ba'a mangko jalan banyak balubang, de orang banyak mencari ameh. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Lai sehat siapa pak ibu-ibu? Boleh hamba bertanya cik? Kalau ada sinyal, nampak ndak hamba mengaji di YouTube? Lai. Boleh bertanya cik lai? Mana gagah foto hamba di YouTube tu jangan asli kau? Gagah non asli. Jadi Pak Marzuki mengecekan, beliau kepala dusun desa Pancakarya itu lalu di rumah beliau tadi malam. Jadi beliau tua dari ambo setahun, ambo 72, beliau 73. Jadi kami nalah saumur beliau ko ndak lama mati leh. Karena lah 10 tahun bonusnya. Ya kan? Jadi kalau ada ibu-ibu nansa gaek kami ko suami matinya jangan ditangi jo padia adalah lain. Bacaan saya doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan dosa beliau diampunkan Allah. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan. Dengan sabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu dapat juo ambo masuk ke dusun kok. Jadi sempat ambo bertanya jo beliau tadi, ba'a mangko ambo caliek banyak rumah panggung. Sajak dulu ada nalah lama rumahnya nampak, ya kan? Jadi dulu di Sikokorimbo banyak harimau. Mangko jan ditangko harimau, dia teh awak tinggal. Dewan ndak disi. Kini harimau lah habis, maka rumah panggung tu dibuat lu rumah di bawah. Salah satunya rupa Pak Kadus, Bapak Haji Marzuki, nanambo lalu tadi malam sini. Rumah tu 2 kali musaji, kok panjangnya. Orang berdua saya tinggal dalam. Acu itulah nasib awak gaik. Sebab itu, anaklah tinggal je suaminya. Ada nanti Jambi, ada nanti mak. Awak tinggal saya berdua betul. Akhirnya nanti kita sendiri, Pak. Di mana? Di alam barzah. Masalah inilah yang perlu kita pikirkan, bahwa suatu saat kita akan sendiri. Tidak ada yang menemani kita. Sekarang yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raudatul Jannah, Dusun Kampung Pondok, Desa Demang, Kecamatan Limon Tengah, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Betul itu? Dan kita hormati Bapak Kepala
desa, bapak kepala dusun, pegawai adat dan pegawai sara, imam khatib, alim ulama, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab tagaknya rintangnya pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan para ulama kita sehat walafiat. Amin. Ya. Yang kita hormati ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang suaminya masih bertugas menjadi pegawai negeri atau ASN, istrinya dinamakan ibu-ibu PKK garis miring Dharma Wanita. Kalau ibu-ibunya suaminya masih dinas di kepolisian, itu namanya ibu-ibu Bayangkara. Dan ada juga ibu-ibu kesatuan majelis taklim, wirid pengajian. Dan ada juga ibu-ibu kepala julo-julo. Hanya mengumpuan piti orang sekerajonya. Pakai buku cek, pakai pena cek. Kesemuanya disebut adalah ibu-ibu kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada ibu-ibu kaum muslimat mendidik anak cucunya. Amin. Ya. Pada siang kini kalau ambo calik di spanduk, ya kan? Kita para jamaah sudah terbiasa membikin di bulan Rabiul Awal ini memperingati Maulid, ya kan? Saya tidak membantah kebiasaan ini. Cuma ditukar judulnya. Karena apa? Karena hari ulang tahun itu tidak ada di suruh Nabi. Bapak jangan salah terima ya. Kalau membaca sejarah Nabi itu kewajiban. Karena apa? Nabi itu uswatun hasanah. Jo galak-galaknya harus ditiru, Pak. Itu Nabi itu. Semuanya contoh teladan yang baik. Tapi Nabi tidak pernah menyuruh umatnya semenjak sahabatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tolong kalian peringati hari raya kami. Itu tidak ada, Pak. Ya kan? Tapi boleh awak madokan tabligh akbar mengenai Nabi di bulan Rabiul Awal? Boleh. Tabligh akbar membaca sejarah Nabi itu perlu. Kenapa? Nabi itu sadonya harus dicontoh. Kecil orang di Mudiek, tadi ambo menengah di kepala desa, bahasa awak di Sikogo, dulunya sejarahnya berasal dari Minang. Minyak kita katumangguangan dua perpatihan sabatang. De alui kileknya tibo, de licin cayo mendatang. Budi tajambu kena nelo. Adat kan samo kita pakai, limbago samo kita tuang, cupak samo kita isi. Apa kata beliau? Kaum muslimin yang terhormat, bahwa adat basandi sara basandi kitabullah. Ya kan? Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kalau kita ndak mencari jajak, kita kehilangan jajak. Kalau kita ndak mencari pedoman, kita tersesat. Kalau kita ndak mengikuti Nabi, pasti kita salah jalan. Ya kan? Jadi biar untuk Nabi, biar untuk awak, biar untuk sia saja, tidak perlu berulang tahun. Ulang tahun tu tenaga awak semakin lama. Ambo pernah diundang mengaji, Pak. Kiranya mengaji ulang tahun kok. Ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Jadi beliau itu karena panjang usianya, lah baumu pernikahannya 50 tahun. Namanya pernikahan emas.
Jadi beliau dipasangi kembali pasangan marapulai. Pakaian anak daru. Atau dinaikkan ke teh pentas. Naik pentas tu tak taluk lah Pak Ji. Babimbiang jo anak cucu. Tiba di atas basuruh orang gaik dan ulang tahun pernikahan ko. Suami menyuapkan makanan ke isteri. Isteri menyuapkan makanan ke suami. Alam itu tangannya. Akhirnya tak bisa tiba dimuncul. Maka anak mereka yang menyuapi. Jadi ulang tahun itu kaum muslimin tak membuat kita tambah muda, tapi membuat kita tambah tua. Kalau dek Nabi, manfaatnya Pak. Kalau di ulang tahun naninya, tak ada. Nyalah dijamin masuk surga. Sukunya suku Quraisy, akhlaknya dipuji di Allah. Masuk bujang dia gia gala di masyarakat al-amin. Sadonya tak ada yang kurang lah Pak. Bininya 9. Apa ada nombor bini 9? Apa bini lah salapan lah. Kundak ketinggalan apa dari Nabi. Ini bapak-bapak ya. Ya kan? Jadi nan disuruh Nabi mengapa Ustaz tu itulah. Aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu wahai umatku mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Pertama kelezatan hidup ko Pak didahului di Allah jo saki. Pak, setiap hari manusia yang tidak ingat kepada Allah habis waktunya mengumpulkan uang. Ada orang dek kayu kau Pak, paitong pitih saya tidak cukup waktu. Apa nama mencari ameh si kau lah serupa itu. Waktu untuk paitong pitih tidak cukup. Apakah kayu orang tu? Ya kan? Suatu kali beliau sakit. Ya kan? Setelah sakit, biarlah habis pitih banyak tu asal badan sehat. Itu manusia ke Pak? Untuk ketika sehat, nyoba gunakan sehat tu tidak untuk beribadah. Habis untuk mencari ratu. Akhirnya bertanya, membawa Pak, dia Pak nanti tinggal si kau. Sedang awak salat tadi, kira-kira ada je tidak orang yang mendulang ameh? Ada? Tidak keluarnya dah? Ada? Kira-kira orang tu agamanya Islam. Nah, si kau kanainya Pak. Inyo barani meninggalkan salat. Kata Rasulullah, ya kan? Dan kita baca sejarahnya siang wah, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Jadi tidak diakui keislamannya. Tidak rugi. Ameh tu terkumpul beko awak mati. Istri muda lah sampai dahnya nikah jo pacar lamonyo. Awak nyuai saya kau datang ia di tempat nambang ameh tu. Hanya tinggal laki barunya tu jo bini awak ko. Nyo bawa ke rumahnya. Ya kan? Awak itu sedalam kubur yang jaliat. Balaki bini dan balik. Jalla arato Pak jo bini-bini awak bisa diambil orang keluar mati. Apalagi arato kece orang mudiek, Padang, balangkang sambalan kue, awak lah jangkang orang nan tinggal nan pueh. Jadi jan Nabi waktu mencari pitih dengan mengorbankan ibadah. Idui awak kau ditiru orang ke sawah Pak. Orang di kampung Pak asal memangku sawahnya dapat balui. Sawah sudah balui dapat. Ada orang yang sengaja mencari balui sebab anda sudah sawah. Ya kan? Jadi kalau kita beriman, beramal kita dengan secukupnya, sebaik-baiknya, akhirat itu akan dapat, dunia akan dapat. Tapi kalau kita mengejar dunia saja, akhirat pasti luput. Ikon yang dikhawatirkan dek Nabi. Bagaimana kiat-kiatnya?
merangkul agar orang mencintai rumah ibadah. Ini akan dipelajari oleh generasi-generasi muda yang kita percaya membina jamaah ini. Sebab Nabi Zakaria dulu Pak, indak mengenai ratu untuk hidup kon hanya khawatirkan dah Pak. Aduh, generasi nan kadatang. Diri tabang kasasak, tiba disasak, bari makan, lah hilang, inyek turun ke mamak, nanti baganti jo kama. Kamanakan? Kamanakan ko narkoba. Kamanakan ko LGBT. Kamanakan ko karajonyo sudomi. Kamanakan ko ahli ganja. Kamanakan ko mabuk taruh malam dek minuman kare. Deknya sedang mabuk tu, lah diingat orang itu tabiang runtuh beko je. Deknya minuman kare sedang mabuk, nyo gali jo ameh tu. Runtuh tanah ke bawah. Kabarnya lah banyak nan mati dek tu. Bara dosonyo, pertama dosa mabuk minuman kare. Nan kedua mati ditimpo batu jo tanah. Indak salat. Sekalo nan dapat tadi indak do jadinya leh. Ya kan? Banyak manusia yang seperti itu. Ya kan? Apa kata Nabi Zakaria ke Allah Pak? Untuk membangun generasi yang ketiga supaya bisa hidupnya balik serupa Nabi Muhammad ketika hidup dulu. Pemuda di zaman Nabi Muhammad itu Pak, itu para jemaah pemuda yang sangat cekatan dan taat. Salah satu contohnya orang yang menggagasnya siapa? Ali bin Abi Talib. Dek tingginya imannya Paknya muda baru tu. Nabi kan dibunuh orang. Tiba malaikat Jibril. Rasulullah, engkau jangan lalu di tempat tidur engkau marano rumah engkau kan di kapuang. Jadi di mambo lalu Ali kan di rumah engkau lalu. Iyo, ajaknya bertukar. Engkau di tempat tidurnya, inyo di tempat tidur engkau. Salimui tidak ditukar. Jadi kalau masuk orang Quraisy malam ke membunuh engkau pastinya menuju ke kamar engkau di sinan Ali. Jadi engkau selamat. Adi sampai dek Nabi kali. Ali itu bujang merupa alum bini kan? Ya kan? Disampaikan dek Nabi itu jawabnya. Ya Rasulullah, saya mau mengikuti itu. Andaikan saya meninggal ya Rasulullah, terserah darah saya di persada ini, darah itu akan berbicara di akhirat nanti bahwa Ali bin Abi Talib mati syahid di usia muda membantu hijrahnya engkau. Itu nang keditiru dek generasi muda, ndak mabuk-mabuk, ndak narkoba. Itulah habis masa depan nak. Kalau sudah kecanduan narkoba, tidak ada masa depan kalian lagi. Jangankan akhirat, masa depan dunia saja tidak ada lagi. Ambola mencari orang kecanduan narkoba itu diputar filmnya di BNN. Polisi yang bertugas di Badan Narkotik Nasional. Dagingnya lah habis Pak. Setiap runggo di badannya boleh. Tapi tidak mau mati. Ada nalah 16 tahun menderita, napasnya sesak, semua rongga di badannya berulat, tidak bisa disembuhkan. Mati tidak loh, raka sakitnya. Ini akibat dari narkoba. Iya kan? Ini. Itu yang dikhawatirkan dek Nabi Zakaria. Ya Allah, wahanal azmu minni, tulang belulangku telah lemah semua. Washta'alar ra'su syaiba, sedangkan kepalaku, rambutku sudah beruban semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun aku tidak pernah putus asa berdoa kepada engkau. Jadi Nabi Zakaria itu ketika itu nyolah gaik Pak. Badannya lah lama, abuaknya sadonya lah bau ban, tapi ambo ndak putus asa do ya Allah. Jadi kita yang tua-tua ini Pak jangan putus asa. Bagaimana generasi muda bisa pengganti kita yang terbaik nanti.
Semua yang terbaik ini disebut orang sekarang emas. Generasi emas. Indonesia emas. Iya kan? Itu cita-cita. Iya kan? Jadi tidak ada putus asa. Caranya apa Ustaz? Ya bau saw. Sawnya berikanlah pendidikan keagamaan secukupnya. Ketika apa? Ketika dia sudah lepas SD, masuknya ke pesantren. Cuma cara orang berpikir, orang berpikir. Salah kadang-kadang, Pak. Kalau di pesantrennya sekolah, ijazahnya swasta. Ijazah swasta tidak bisa jadi pegawai negeri. Percuma saja sekolah di Mapitih dapat. Ya kan? Saya melihat, Pak, sekolah kemampuan ijazah pegawai negeri tidak ada kaitannya dengan rezeki. Ambo sekolah di swasta dulu, Pak. Tapi ambo masih di pegunungan orang sampai kini. Lah sampai mati lah. Nyundangnya orang ke Zorolangun kok. Cuma kelebihan orang siko, alun mulai mengaji lah, kue banyak dari orang. Itu kelebihan. Ambo doa ni ibu-ibu nak membuat kue ko masuk serugo. Ya kan? Itu. Baik ko ambo raso sudah kue ko adolo nasi ko mah. Ya kan? Alhamdulillah. Ndak tabayang di ambo nagari awak ko serupoi ko sikon. Ternyata bapak-bapak Pulau Sumatera ini luas, bermacam-macam kekayaannya. Di Sumatera Barat, Pak, tidak ada yang diandalkan, Pak. Kalau sawit seketiknya, di mana? Di pesisir selatan. Sudah tu APAD-nya, APT semen tu Pak. Kinilah angok-angok bawang lah PT semen itu, lah diambil dek semen Indonesia. Awak jadi unit pabrik sana. Sadonya inonya mengatur. Ya kan? Ambo kok mudo, ambo pindah ambo kemari mah. Pidek lah gae lah tangguang. Ya kan kemendulang ameh ndak talok leh. Biar ambo jadi mubalik sah. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, apa kata Nabi Zakaria kepada Allah? Wa inni khiftul mawaliya. Nah, ambo khawatirkan ndak kepala bauban ko do ya Allah. Indak badan lah lamah ko do. Generasi nang kadatang ya Allah. Urang nang ni duit sesudah ambo baalai estafet kama kadisarahan. Penyebabnya sabab beliau lah lama nikah alun dapat anak. Kiranya beda, Pak. Nabi Ibrahim alun dapat anak ditakdirkan di Allah nikah cik lain. Itu Pak. Tiba di Nabi Zakaria kan cucu Nabi Ibrahim. Ya nikah cik lain ditakdirkan Allah tau. Maka nyuagi tahu di Allah. Kan beliau mengajian wakanatim meraati. Bahwa ibu istri saya mandul ya Allah. Wa kanat imra'ati akira. Perempuan istri saya, dia itu mandul ya Allah. Ambo lagai rambut ambo la beban. Dan ambo khawatirkan di alun barana. Waj'alhu rabbi radiya. Berilah aku seorang anak ya Allah. Yarithuni. Ini dia Pak. Untuk mewarisi aku. Wa yarisu min ali Yaqub. Itulah pepatah Minang tadi. Dari nenek turun ke mama, dari mama ke kama. Kita harus menciptakan anak kemenakan yang berkualitas. Kalau dapat ilmu agamanya lebih tinggi dari kita. Anak jadi penyakit jeleba di orang awak kini. Nyomasuan pengaruh negatif. Jangan disarah lo anak ke pesantren lain jadi teroris nyabiko. Di sini orang maraki bom. Ada orang Islam ko nang picayo Pak. Anaknya meminta ke pesantren jalan nak. Wang ko ditangkok sinan dek polisi di pesantren tu menciptakan teroris nak. Maraki bom. Ambo 7 tahun di pesantren Pak, tak ada maraki bom. Anan dipelajari nahu, saraf, hadis, mustalah hadis.
tafsir, ilmu fikih, usul fikih. Itulah ambo kaum muslimin ditakdirkan jadi mubalik. Kalau tamat SMP tidak bisa ke Pak? Iya kan? Bisa saja tidak tahu ayat-ayat yang dibaca tu, iya kan? Kalau yaf'alu akakatonya anak SMP tu. Tidak. Fa'ala yaf'alu. Iya kan? Itu hanya bisa di pesantren. Pak Abbas ko tadi abah tanya karena mau mana? Ayo. Apa jadi ada saja itu? Nang kecilnya ambo marbot. Abang kau nak tahu Pak Basir? Kau nya sekolah STM Pak. Nan tahu dia paek ke paek, obeng itu jalannya. Itu Pak. Jadi tidak bisa anak STM jadi ulama kecuali kalau nyo mengaji ulama malam. Tapi tidak mungkin Pak. Pelajaran umum di STM tu barik. Tidak bisa ditambah juga kamu. Itu mengkoda ulu mama ambo guru gadang sekolah kamu kok Pak. Tu kemenakan sekolah SMP ku taknya menangah. Waang kalau kemengaji joden berhenti di SMP. Tidak kata makan dah ambil kaji ku bercampur-campur aja. Jadi kalau ingin anak awak jadi ulama, khawatir awak negari ko nanti tidak ada orang yang naik mimbar ko Pak. Tidak pandainya. Ada dulu kaum muslimin kama mencari katib dari Padang ke Siak. Siak jadi katib tadi dong saja awak orang Siaknya. Bara kejauhnya mencari katib ke Siak Pekanbaru tu. Ya kan? Jadi orang-orang yang pandai berceramah ini disebut orang Siak. Sekarang, ya kan? Jadi Nabi Zakaria nyo bujuk di Allah, nyo suruh apa bini di Allah jalan. Istri engkau ndak mandul dok, sebab nan tahu ambo ke Allah. Istri engkau kok kehamil sudah kok, ya kan? Kamu lagi engkau anak, walaupun engkau lagi, langsung ambo lagi namo, itu namanya lakian. Siapa namanya ya Allah? Yahya. Jadi kata Nabi Zakaria, ambo bisa mengetahui bini ambo hamil ya Allah. Pertanyaannya apa? Nabi Zakaria itu lah bininya kehamil kecil Allah. Lah disampaikan sekali anak itu laki-laki. Langsung nanti lagadang menjadi nabi. Namanya Yahya. Kan tak ada awak nyebitun di Allah lah Pak. Allah ada apa sama dia itu? Nyogi tahu kau anak engkau laki-laki ya. Anak engkau nanti toke sawit. Lihat dah. Tak ada Pak. Tak boleh dah nasib anak. Nabi Zakaria langsung. Ya kan? Kenapa beliau bertanya apa tanda-tandanya istri saya hamil? Beliau belum pengalaman. Kalau ambo tak perlu kita bertanya ke Allah tanda-tanda istri ambo hamil tu Pak. Lambo calik na tuyuknya hamil. Pertama inyo manjo Pak. Lai tahu manjo. Kalau lah hamil orang rumah ambo Pak, nyo sama je kucing minta makan itu. Ya kan? Kucing minta makan kami tu nyo sinduk-sinduk Pak. Atau nyo gesok-gesok niku nyo. Ama dia tu tu, aku lah kawan doang lah macam. Sudah tu nyo mutah-mutah. Tengah malam minta putih macam. Ini bapak-bapak. Aku nampak yang susah mado istri hamil. Kama ka dicari putih macam tengah malam. Ya kan? Kaum muslimin, kece Allah ke Nabi Zakaria. Tandanya istrimu telah hamil. Kamu tidak ada bicara dengan orang 3 hari 3 malam. Orang pun tidak ingin mengajakmu bicara. Jadi malih seorang ngecek Nabi Zakaria 3 hari 3 malam. Inyo itu loh. Deklah serupa itu tu tahu lah inyo bahasa istrinya lah hamil. Anak nanyo minta tu Pak, aiko nang kita simak Pak. Indak untuk jadi bupati dah, tak indak jadi gubernur dah, indak jadi anggota DPR dah. Indak jadi sajalah. Wa inni khiftul mawaliya wa ja'alhu rabbi radiya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub.
Anak yang aku minta itu, ya Allah, anak yang engkau redai. Untuk menjadi pewaris agama. Kemengantian ambo, kemengantian Nabi Yakub dahulu nenek ambo akan meneruskan misi kerasulan agama itu nak ditiru dah Pak. Ya kan? Kalau indak ke pesantren, ibu-ibu muda kau menyekolah anak sebagian, ndak mungkin jadi ulama mungkin. Saya bukan memastikannya. Sebab kok barajana inyo kitab-kitab bahasa Arab, inyo dari SMP, STM, ndak temakan di otaknya doh Pak. Banyak na pelajaran. Jadi khususkanlah masuk pesantren. Kunda ulama kau bisa tak putih nanti. Kalau tak putih ulama Pak, mungkin memandian orang mati. Saya ada orang tak pandai nanti lah. Betul-tolak saya Pak. Nah, coba kapan nak leh? Nah, itu orang siap macam. Padahalnya tak pandai. Orang tak pandai ngaji itu ya Pak. Ngaji lah setiap Pak. Nah, bisa ada suara ambo garu, ambo de batu, pas ambo pendek je. Ada alasannya saya disuruh ngaji. Kironya nyo tak pandai. Jangan ada generasi yang seperti itu di kampung kita ini. Harus generasi yang tahu agama, yang akan melanjutkan bagaimana kita membina Islam semenjak dulu. Sebab Allah Pak menjamin Islam itu tidak hilang di dunianya Pak. Allah menjamin Islam tidak hilang di muka bumi. Tapi Allah tidak menjamin Islam tidak hilang di Sorolangun. Jalla di Sorolangun Pak, Allah tidak menjamin Islam tidak hilang di Indonesia. Bisa saja kalau kita lengah Pak. Apa mungkin kok tercalik dapat TV patang. Orang-orang yang mengaku Islam berpakaian sinter kelasnya. Atunya lagu-lagu di Masjid Istiqlal. Itu diizinkan saja pemerintah kini. Kalau di gereja tidak ada Pak. Aku di Masjid Istiqlal. Yang dulunya kalau orang salat Jumat, salat hari raya di sana, itu Pak Harto salat di sana. Pak Harto kata orang diktator, tetapi dia meninggikan bara banyaknya masjid nandak batunggak di tengah masjid dibangun dengan daya yayasan Muslim Pancasila. Abara ribu seluruh Indonesia masjid itu Pak. Kini terasa dah Pak, bahasa Pak Harto tu elok. Inyo diktator dahulu tu Pak, bukan supaya nyo ndak takut jadi presiden. Pembangunannya tu bisa berlanjut dah. Tu mangko masa Pak Harto namanya pelita. Ya kan? Nah, pelita. Nah, kalau batuka tu batuka lo konsep orang lah. Nah, cuci lihat dapat gini kan. Di Jakarta je Pak banyak bangunan yang tak sudah ke Jakarta je putar-putar siko saya. Ya kan? Ya. Kena ambo pergi ke Jakarta tu Pak, indak lo jo biaya ambo dodek diundang orang mengaji. Kalau jo biaya ambo pensiun ambo jadi pegawai 2 juta je Pak, pembeli waris saya nak sampai. Tapi bang kau bisa ke Jakarta, nyundang dek orang Sumatera Barat, pergi banyak bangunan tabangkalai Pak. Masa Pak Harto nak ada tu Pak. Kalaulah dimulai, ya kan? Itu harus diselesaikan. Ya kan? Kalau kita bentuk generasi yang Islami dengan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak akan bahagia di dalam kubur nanti meninggalkan anak-anak kita yang mendalami agama. Puak tulang awak jodagi yang dimakan tanah Pak, kita tetap dapat kiriman dari anak kita yang soleh. Ya kan? Jadi semenjak sekarang Bapak Ibu kaderkan nan pandai baca Quran jadi imam. Nyurang nak jadi manci, kula runciang ikunya sejak ketek Pak. Ya kan? Jadi kalau nampak nan pandai mengecek berpidato, kaderkan jadi khatib. Balikannya buku-buku pedoman khatib.
Ya kan? Buku lebih murah dari pecel lele, Pak. Pecel lele 22.000. Ya kan? Buku pedoman salat, buku pedoman khutbah, itu balinya bapak-bapak adonan 7,5, adonan 8.000. Tapi keratihnya ya ndak keratih licin. Ya ndak keratihnya itu yang penting do isinya. Orang kini kadang-kadang Pak kan perlu casing. Casing. Yang menentukan bukan casing, tapi isinya di dalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya kan, bukan memikirkan dirinya saja. Sehingga ayat yang diturunkan Allah kepadanya, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Jadi rasa sosialnya itu tinggi, ya kan? Nabi itu sekali Pak, diagihnya di orang sebagai sedekah kambing 100 ekor. Berapa? 50 kambing jantan, 50 ekor lo kambing betina. Nah. Sudah kambing tu dielo dek Nabi, anan terpikir saja kete ambolah gubalo kambing. Kini ambo jadi rasul, gubalo kambing lo ambo balik. Tu lalai ambo beko. Adek Nabi nyo agi-agi lo kambing tu sepanjang jalan melaki tiba di rumahnya, nyo agi orang sepasang. Kau kambing sepasang. Tu orang berterima kasih, 2 kambing dapat. Sampai nyo pulang ke rumah Pak, tinggal si kambing tu cie lagi. Ya kan? Nyo dah biar kambing lo. Sudah nyo dah biar nyo pergi salat duha. Ibu Aisyah ko Pak santiang memasak gulai kambing. Ya kan? Lah masak gulai kambingnya tu Pak, orang sedang ngasih zikir terpengaruh ni. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak cium di duanya gulai kambing Ibu Aisyah. Baitu kecilnya zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha. Di mana orang menggulai kambing seharum, pacah konsentrasinya zikir. Bangun kau galak, Pak. Jadi banyaklah tetangga datang. Bu, memasak gulai kambing ibu, yo, tangga bulu hidung kami membau ni. Agihlah kami, Bu. Orang nama minta kau Pak, kurang adab lo. Langsung sia tu nyo bawa. Andaknya kan piring ketek saya kalau kamu minta tu kan. Aku sia tu tak habis gulai kambing. Tinggal sasai selai. Nabi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi itu memanggil istrinya Pak, ya Humaira. Ya kan? Allah masak gulai kambing dia. Allah Rasulullah. Tapi ambo minta maaf Rasulullah. Bagus minta maaf mana? Banyak tetangga tadinya kecil gulai kambing awak ko harum. Lambo bagi-bagi Rasulullah. Tinggal sasai selai, kuahnya sesendok. Nyo gosok-gosok punggung bininya ke dek Nabi. Sadaqta ya Humaira. Benar engkau ya Humaira. Iya kan? Nan sasai itu nan diawaknya dia, nan banyak tadi itu nan diawak sawananya. Bila tagihan kau orang tu itu nan sasai gua besok keluar lo di WC setengah macam. Ya kan? Lah ada suami ibu nan serupa itu. Kalau ibu gue mode itu hanya sifat kancah tu dek suami ibu. Ada nalun memakan lala kau bagi-bagi kau orang. Cik kau punya piti balik kambing. Atu Rasulullah tu. Mari kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bapak Ibu cerita kita mengenai sejarah Nabi siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Untuk lebih berkahnya mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya Allah yang maha agung, setelah salat Jumat kami masyarakat Desa Demang berkumpul di Masjid Raudatul Jannah dalam rangka ya Allah mengingat, membaca, mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali hikmah pelajaran yang akan kami tiru dari kisah Rasulullah ini. Kami tidak mengulang tahunkan lahir beliau, tapi membaca sejarah beliau kami tiru ya Allah. Dan jadikanlah acara kami ini Engkau berkahi ya Allah, bertambah ilmu kami, bertambah iman kami, bertambah takwa kami, bertambah kasih sayang kami sesama sekampung ini, bertambah semuanya ya Allah dalam rangka memajukan negeri kami ya Allah. Jadikanlah kami masyarakat di sini, baik pegawai adat maupun pegawai sara, baik bapak kepala desa, baik kepala dusun, yang menjembatani pemerintah untuk memajukan dusun kami ini. Sehatkan beliau ya Allah mengurus negeri kami, dan sehatkan pula kami masyarakat ini. Jadikanlah kami yang Engkau beri rezeki ya Allah menjadi orang mukmin yang pemurah dan bisa berbagi kepada yang lain. Ya Allah, di setiap waktu salat akan masuk, bukakanlah pintu hati kami agar meninggalkan kesibukan-kesibukan untuk mengerjakan salat menyembah Engkau ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur, dan hindarkanlah kami dari manusia yang kufur. Ya Allah, berilah kami umur yang bermanfaat, berilah kami rezeki yang berkah, berilah kami kampung halaman yang tenteram. Jadikanlah penduduknya seia sekata ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Lindungilah negeri kami dari azab ya Allah. Hindarkan negeri kami dari bala ya Allah. Kalau anak muda kami, anak muda yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah yang melindungi kami, pemimpin-pemimpin yang memikirkan kami sebagai rakyat, pemimpin yang melakukan terbaik untuk negara kami. Rabbana waghfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna ya Allah minas salihin, waj'alna ya Allah minal muttaqin, waj'alna ya Allah minas sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalq Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.